Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi bersama kita di podcast Himpunan Mahasiswa Banten. Baik, kali ini kita bersama dengan salah satu tokoh Banten yang memiliki pengaruh yang sangat besar di Banten itu sendiri, terkhusus di Himpunan Mahasiswa Banten. Jadi beliau ini ketika masih aktif di HMB pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Banten. Mungkin untuk lebih kenal lebih detailnya bisa Mamang perkenalkan diri Mamang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk IAIN tahun 79. Kalian belum lahir ya? Pasti. 1979. Tahun 79 saya dari kampung Gunung Pelosari sana, Pandeglang, jadi masuk ke IAIN itu sejarah karena dari satu desa namanya Desa Curug Barang yang sekarang jadi 2 desa, hanya satu-satunya yang jadi mahasiswa. Jadi bisa dibayangkan ya. Masuk di Ciputat tahun 79 itu ngontrak di kampung hutan belum ada. Listrik pun belum ada. Masih jalan tanah, jadi becek segala macam. Kondisi IAIN juga tidak seperti sekarang begitu megah ya dulu. Nah, saya masuk di HMB saat itu ketua komisariat IAIN Ciputat itu Pak Rifat Sauki, Prof. Rifat Sauki ya. Kemudian sekretarisnya kalau tidak salah Prof. Amin Suma masuk HMB. Kemudian dia aktif di HMB, lantas sering dulu demikian akrabnya kita bersilaturahim justru dengan sesepuh dengan tokoh-tokoh. Sebutlah salah satunya yang melekat banyak menasihati saya adalah Profesor Dr. Insinyur Tubagus Bakhtiar Rifai yang saat itu ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Disitulah almarhum Allahumma gfirlahu ya menceritakan bahwa termasuk kenapa ini namanya HMB. Betul. Oh iya, Mang. Himpunan Mahasiswa Banten. Padahal saat itu Banten hanya kresidenan. Provinsinya adalah Jawa Barat. Jadi kata Pak Prof. Bakhtiar, kita tidak pakai Jawa Barat. Kenapa? Karena Banten entitas tersendiri yang harusnya memang dikasih kepercayaan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk jadi daerah otonom. Karena itu dulu kan nuntut daerah istimewa, tapi tidak dikabulkan ya. Kenapa semangatnya seperti itu ya? Karena Banten Sunda bukan gitu. Banten ya Banten memang. Dan kerajaan tahu, kerajaan Islam Banten kan cukup besar, bahkan punya duta besar di Inggris, di luar negeri segala macam. Hubungan dagangnya itu dengan internasional. Itulah berani kelompok mahasiswa mendirikan himpunan, berhimpun dalam satu organisasi memakai Banten. Nah kemudian kata beliau inilah yang harus terus digaungkan. Saat itu kan masih jauh perjuangan, mungkin kan Banten baru berdiri setelah reformasi tahun 2000 zaman presidennya Gus Dur ya. Saat itu tahun 79 itu 79 80 ya masih belum kebayang bahwa Banten mau jadi provinsi. Kata Prof. Bakhtiar, kita ini meskipun sudah merdeka, selama masih di Jawa Barat, saat itu ya beliau bilang, selama masih di Jawa Barat, rasanya masih menjadi anak tiri. Jadi Banten sangat tertinggal saat itu. Karena itu cukup beralasan kalau Banten ingin menjadi daerah otonom tersendiri. Selain ingin mengejar ketertinggalan supaya sejajar dengan daerah lain, juga Banten memiliki potensi yang cukup besar. Jadi itulah kalian HMB harus terus, jangan berhenti untuk terus memperjuangkan Banten jadi daerah otonom. Nah kaitan dengan HMB itu di situ ada 2 kata menurut beliau.
satu mahasiswa, satu Banten. Mahasiswa itu adalah intelektual. Intelektual mahasiswa. Banten adalah satu entitas. Karena itu rajin-rajinlah kalian menimba ilmu sebagai mahasiswa, tetapi jangan lupa orientasinya utamakan ke Banten. Akhirnya saya bilang, oh iya Prof, itu kan ada juga Rasul mengatakan kan kita untuk berbuat baik itu terlebih dahulu, untuk melakukan perbaikan itu terlebih dahulu ibda bin nafsi, kata Rasul. Dalam konteks keluarga ya mulai dari keluarga, dalam konteks Banten mulailah dari Banten ibda bin nafsi. Karena itu tugas setelah selesai nanti menimba ilmu, memiliki kemampuan segala macam, jangan lupakan Banten. Karena di situ ada HMB, itu ada nama Banten, bukan nama lain-lain gitu. Itulah salah satu yang kita selalu diingatkan oleh Prof. Bahtiar Rifai. Selain beliau, saya juga waktu itu sebagai junior anak kampung yang masuk ke kota ya. Di situ ada tokoh Banten, Kak Eki Saharudin almarhum. Beliau aktivis mahasiswa, kemudian juga tokoh HMI. Disitulah kita sering diskusi. Beliau punya lembaga namanya Pan Asia Research. Pan Asia. Nah, itu di Senayan sana. Jadi kita sering diskusi dengan beliau, dan bukan hanya anak Ciputat yang ke sana, dari IPB juga dikumpulkan. Jadi concern beliau itu terhadap Banten tetap sama dengan Prof. Bahtiar, saya kira ya, tentang kebantenan. Saya kira itu, apa lagi? Oke, menarik Bang ya tadi, jika sejarah pembentukan organisasi HMB itu ternyata bukan hanya mahasiswa-mahasiswa di Ciputat, terkhusus di Jakarta ternyata yang memiliki semangat kebantenan untuk membentuk organisasi HMB, tapi dari luar Jakarta pun memiliki semangat yang sama begitu Bang ya. Nah, untuk Jakarta itu Himpunan Mahasiswa Banten. Untuk Jawa Barat, Bandung khususnya, itu Keluarga Mahasiswa Banten, KMB. Iya. Terus Bogor juga begitu, Bogor mungkin belakangan kali. Kalau HMB Jakarta kan tahun 58 berdiri ya. 98 tuh. Kemudian di Jogja itu pakai KBY, Keluarga Banten Yogyakarta. Jadi semua benar-benar menggunakan nama Banten ya. Ya. Walaupun saat itu masih jauh Masih Banten jauh Banten menjadi satu provinsi. provinsi ya gitu. Nah, jadi saya lebih penasaran, mungkin teman-teman juga penasaran, ketika pada saat Mamang menjabat atau aktif di HMB kan Mamang sebagai ketua umum pengurus besar Bang ya, Himpunan Mahasiswa Banten Jakarta. Berarti berbeda dengan saat ini gitu kan. Saat ini kita bentuknya nggak lagi cabang komisariat gitu, nggak HMB. Berbeda waktu saat di kepengurusan Mamang, ada pengurus besar, ada komisariat, ada cabang gitu kan. Mungkin Mamang bisa diceritain gitu Mang lebih detailnya kondisi waktu itu, gimana caranya Mamang sebagai ketua umum pengurus besar mengkonsolidasikan atau merangkul teman-teman yang di luar Jakarta itu sendiri. Oke, berarti sejarah HMB berikutnya ya. Iya. Karena waktu pembentukan kan saya belum lahir. Oh, belum ada. Berarti Tahun ketika 58. itu bentuknya sudah komisariat cabang gitu, Mang? Nah, jadi ketika saya masuk Ciputat itu komisariat. Ada HMB Jaya. Ketuanya saat itu Pak Zainal Arifin kalau tidak salah, dan sekretarisnya Pak Haji Hawasi Mandala ya. HMB Jaya. Kemudian pada tahun 82 musyawarah besar tahun 82, dulu Mubes itu selalu digilir per daerah, dari Serang misalkan, pindah lagi berikutnya Pandeglang, pindah lagi ke mana, ke Lebak gitu kan. Nah tahun 82 itu kebetulan giliran jadi tuan rumah Serang. Saya ingat waktu itu dilaksanakan di Gedung Korem kalau tidak salah ya, Gedung Korem, karena danremnya Pak Suryadi Sudirja, almarhum, Allah maafillahu ya. Nah, disitulah kemudian berubah, yang tadinya HMB Jaya
kemudian di Mubes itu sebagai forum tertinggi mengubah nama menjadi pengurus besar Himpunan Mahasiswa Banten. Terpilih M. Taufik yang kemarin jadi wakil ketua DPRD DKI Jakarta ya, M. Taufik. Kemudian saya dipercaya sebagai sekretaris jenderalnya Oh, sekretaris saat jenderalnya. itu. Nah kemudian setelah itu Mubes lagi dirangkas. Dirangkas gitu. Karena giliran tadi Iya. ya. Dirangkas, kemudian saya terpilih dari Sekjen menjadi ketua umum pengurus besar Himpunan Mahasiswa Banten. Jadi ketua pertamanya begitu jadi PB HMB itu adalah M. Taufik, saya sekjennya. Periode kedua saya sebagai ketua umumnya, kemudian sekjennya TB Bahrudin. TB Bahrudin ya. Selesai saya, kemudian Mubes lagi terpilih Saudara Entu Sukri Hasan Sure, almarhum sudah, Allahumma ghfir lahu. Kemudian selesai Entu Sukria, dilakukan musyawarah besar lagi PBHMB di PKBI, gedung PKBI yang di Hang Lekir kalau tidak salah, di Blok M sana. Kemudian dirubah menjadi forum komunikasi. FKM. Jadi FKMB. FKHMB. Jadi FKHMB. Nah, salah satu alasannya adalah kenapa berubah menjadi forum komunikasi untuk mengakomodir organisasi kemahasiswaan Banten yang yang ada yang lebih lokal, misalkan Kamayasa kan ada iya, Kumandang untuk Pandeglang, Kamayasa untuk Serang, Kumala Lebak gitu kan, terus Himata Tangerang gitu. Kemudian jadi karena forum maka keanggotaannya itu adalah kelembagaan gitu. Padahal dulu ketika kita bentuk proses pembentukan menjadi PBHMB, kita juga sudah roadshow kemana-mana, tidak ada masalah gitu. Sudah ada. Tidak mesti Kumala, Kamayasa, Kumandang dan lain sebagainya itu melebur jadi HMB, tidak. Jadi anggota HMB itu individu aja. Silakan, mungkin dia aktivis di Kumala, di Kamayasa, di Kumandang, masuk aja jadi anggota HMB. Dan kita sudah terbentuk dulu zaman Taufik itu sampai Sriwijaya. Sudah ada di sana cabangnya, kemudian Unila Lampung. Kalau Jakarta iyalah ya. Kemudian periode saya konsentrasi untuk pembentukan di Jawa Barat itu ya, Jawa Barat. Tapi karena ganti Mentus terus berubah jadi FKMB, sekarang jadi FKMB. Hanya saja sampai sekarang FKHMB wujudnya keadaan ini tidak tahu. Sudah berapa puluh tahun sebelum menjadi provinsi kok. Sebelum menjadi provinsi itu udah ada FKMB makanya. Jadi sementara itu saya kira kena hujan. Iya.